Halo sahabat petani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membagikan tips cara pemasangan perangkap dari serangga penghisap daun. Ini dia teman-teman, yang saya beli dari aplikasi Shopee itu. Ini namanya Super Insect Trap Yellow. Ini isinya 20 lembar. Masa kita pakainya itu kurang lebih 20 hari. Ini cukup membantu untuk kita menjebak serangga-serangga, yaitu terutama serangga penghisap daun. Nah, seperti ini teman-teman, karena ini kotor, kemarin itu sempat jatuh ke tanah jadi kotor. Ini isinya 20 lembar teman-teman ya. Bisa kita, ini sangat lengket teman-teman untuk kita menjebak lalat-lalat buah. Ini cocok ini. Cara menggunakannya gimana, cara untuk bikin perangkap lalat buahnya, kita coba. Yuk, jangan kemana-mana, saksikan video saya. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk mengaplikasikan cara untuk bikin perangkap lalat buahnya. Kita menggunakan botol bekas. Ini bisa dari bekas botol obat yang kita bisa gunakan kembali. Ini warnanya kalau bisa teman-teman itu harus putih, karena kalau putih ini apabila si plastik perangkap lalat buahnya ini, lemnya ini ditempelin di botol ini, karena dia akan menjadi seperti madu ya teman-teman. Jadi si lalat buah maupun si serangga-serangga penghisap daunnya, dia tertarik melihat warna dari botol ini. Kita coba aja ya teman-teman, kita lanjut aja untuk cara bikinnya. Kita langsung saja. Pertama kita buka dulu satu persatu dari plastik lem ini. Ini cukup lumayan teman-teman untuk membukanya. Nah, seperti ini teman-teman. Bagi saya, pakai perangkap lalat buah ini cukup membantu meringankan biaya obat-obatan yang kita pakai. Di samping kita menggunakan obat-obat insek maupun obat untuk membunuh serangga-serangga, kita menggunakan jebakan. Bisa dilihat ini posisinya udah dipasang ya teman-teman, melingkar seperti ini. Lalu kita pakai tali untuk cara supaya si lemnya ini diam ya. Tidak, maaf ini teman-teman, agak susah ini. Soalnya ini lengket bener teman-teman. Teman-teman bisa beli di toko online ya, di Shopee maupun Lazada. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tali. Ini lengket bener teman-teman, pakai talinya. Aduh, kan. Jadi kayak susah mau untuk melannya. Seperti ini teman-teman yang sudah saya tali. Nah, keadaannya. Nah, ini warna ini
serangga-serangga itu tertarik teman-teman. Kayak dia melihatnya seperti madu ya, kalau bisa dibilang kayak gitu. Ini seperti madu, jadi dia tertarik mendekati warna ini, lalu dia singgah di sini, namun dia tidak bisa untuk terbang kembali. Ini cukup membantu teman-teman ya, meringankan beban kita, biaya kita dalam bertani. Oke teman-teman, untuk masangnya nanti kita lihat aja teman-teman. Ini posisinya udah saya kasih bambu, saya menggunakan bambu bekas ajir ya. Saya menggunakan bahan-bahan bekas semua, namun hanya plastik perangkap lalat buahnya aja saya beli ya. Ini kita bisa manfaatkan semuanya. Nah, ini untuk tancapkan di tanah. Yuk, untuk pengerjaannya kita lanjut ya. Teman-teman, kita akan tancapkan perangkap lalat buah ini di pinggiran kebun saya, kebun melon saya. Seperti ini. Kita tancapkan aja di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Gunanya agar, kenapa di pinggiran? Gunanya agar si serangga-serangga itu tidak masuk ke dalam area perkebunan. Jadi dia mencoba untuk masuk, namun dia tertarik sama warna ini. Dia akan menyambar warna ini teman-teman. Kita akan menengok yang saya sudah pasangi, apakah sudah banyak serangga yang saya dapat. Oke, lanjut. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini posisi saya pasang perangkap lalat buahnya di sini, agar supaya serangga-serangga tidak masuk ke dalam area perkebunan kita. Nih contohnya. Ini saya akan tanamkan beberapa botol ke sana. Tuh, seperti ini teman-teman. Kita saksikan sendiri. Ini serangga penghisap daun ya teman-teman ya. Ini kalau di sini dinamakan topi kuning. Dia langsung tertarik, baru saja saya pasang, dia langsung tertarik ke sini. Luar biasa memang ya. Ini cukup murahan banget teman-teman. Cukup 7.000 dapat 20 lembar. Saya juga mau pasang ke di pinggiran sini ya teman-teman. Mau pasang beberapa botol. Kita lihat yang sudah kita pasang, yang sudah saya pasang perangkap lalat buahnya di sana. Yang sudah saya pasang duluan, kita bisa saksikan sendiri. Ini perkebunan melon saya teman-teman, usianya sudah 15 hari. Tuh, saya menggunakan saya tidak menggunakan leseh, ajir, semi leseh. Saya menggunakan ajir karena supaya tidak banyak lahan yang kebuang. Ini seperti ini contohnya. Ini perkebunan melon saya, jadi sistem ajir ya. Oke, ini dia teman-teman yang saya sudah pasang. Ini dia teman-teman yang sudah saya pasang perangkap lalat buahnya nih. Seperti ini kondisinya tuh. Saya dapat banyak teman-teman. Ini baru 3 hari ya. Ini baru 3 hari saya pasang dan cukup ampuh menjebak serangga-serangga penghisap daun ya. Ini cukup ampuh. Ini dari botol bekas. Ini cuman saya tumpangkan di pagar, lalu saya pasang lem plastik lem
untuk lalat-lalatan ya, untuk serangga-serangga terbang, yaitu penghisap daun. Ini cukup ampuh teman-teman, tuh saya dapat banyak ini. Tuh, ini dari ada lalat buah ini, ada kutu kebul juga, ini ada topi kuning juga yang sudah terperangkap. Ini cukup ampuh ya teman-teman, ini murahan banget teman-teman, cuman 7.000 dapat 20 lembar ya. 7.000 dapat 20 lembar. Itu sangat membantu sekali, sangat manfaat sekali bagi teman-teman yang mau coba pakai perangkap lalat buah. Kita saksikan yang di sana, yang di tengah sana, kita tengok juga. Ini baru saya pasang 3 hari ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini cukup ampuh ya teman-teman untuk mengendalikan penyakit dari tanaman kita yang kita tanam. Oke, ini juga dapat ya teman-teman ya. Cuman tidak terlalu banyak kayak seperti yang di sana. Ini cenderung sedikit. Mungkin karena faktor kalau di sana masih ada pepohonan, dedaunan, rumput juga masih ada, karena di pinggir sini sawitnya masih kecil-kecil ya teman-teman. Mungkin itu juga lah faktor dari ada pepohonan, ada tumbuhan di sampingnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kita lihat juga yang di ujung, yang paling ujung. Jika memasang perangkap ini itu harus di pinggir perkebunan, agar dari serangga-serangga yang di dalam itu dia tertarik melihat yang warna kuning ini. Nah, ini dapat banyak teman-teman. Ini dapat lalat buah juga, kutu-kutuan ya. Saya entah apa itu namanya, jenis-jenis satu persatunya, cuman ini banyak sekali jenisnya teman-teman ya. Kita bisa saksikan sendiri. Ini lalat buahnya, ada serangga juga, semut juga tertarik untuk melihat warna ini, karena warnanya seperti madu ya teman-teman ya. Ini sangat membantu sekali teman-teman. Apabila kita tidak menyemprot, masih ada ini yang kita pasang untuk perangkap. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Modal 7.000 kita bisa dapat banyak hama penyakitnya. Ingat teman-teman, tanaman itu keriting maupun itu cabai ataupun melon, terong, itu bukan dari tanamannya sendiri. Mau pakai obat apa yang sejenis bukan insektisida, itu tidak akan pulih. Ingat, orang berkata apabila keriting itu disemprot fungisida, itu salah. Karena yang menyebabkan keriting daun itu bukan penyakit dari batang tanaman, itu penyakit akibat dihisap nutrisinya oleh serangga-serangga itu tadi. Ingat ya teman-teman, kita harus cerdas agar supaya kita tidak terlalu mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Kasihan ya, saya merasakan sendiri dari awal. Saya amati, karena di setiap ada penyakit itu tidak daun keriting itu bukan disebabkan oleh tanaman itu sendiri. Kurang pungi, itu bisa dikatakan itu salah. Itu dikarenakan oleh serangga penghisap daun ya. Ingat ya teman-teman, agar kita tidak mengeluarkan modal yang lebih banyak. Terkecuali tanaman itu sendiri daunnya kuning, nah itu mungkin itu virus, itu bisa dikatakan virus teman-teman ya. Itu memang benar, itu kejadiannya akibat
virus. Kita lihat juga ini tanaman cabai saya segini ya teman-teman, nggak banyak, ini nggak pakai mulsa, saya uji coba. Saya lihat dulu juga yang di perangkap yang di kebun cabai juga ya, saya liatin. Nah ini dia teman-teman perangkap yang saya pasang di kebun cabai ya. Ini termasuk lebih parah daripada kebun melon, berarti bisa kita tebak ya, dari tanaman cabai sama tanaman melon itu penyakitnya, serangganya lebih banyak di kebun cabai. Ini bisa disaksikan sendiri teman-teman, ini dapat banyak sekali. Ini ada berapa jenis serangga yang kita dapat, sangat numpuk sekali ini di sini. Tuh ada kupu-kupu juga ya, kita dapat juga tuh kupu-kupunya. Ini dapat banyak sekali teman-teman ya. Ini saya sengaja tidak memakai penopang ya untuk botol. Saya nggak menggunakan botol, namun saya menggunakan pohon pisang saya gunakan. Demikian informasi dari saya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menggori teman-teman semua, karena yang saya tahu teman-teman semua sudah banyak berpengalaman di tanaman sayuran ataupun hortikultura ya. Saya hanya bermaksud untuk menginformasikan, mengasih informasi kepada teman-teman sahabat petani, apabila terjadi serangan-serangan serangga-serangga yang terjadi di lapangan, itu teman-teman bisa contoh apa yang saya alami. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.